Jangan kita anggap mereka ini adalah orang-orang yang dikecualikan dalam agama. Menandakan hadirin sekalian, usaha ke atas tunarungu ini adalah satu rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu beban. Tidak ada alasan untuk kita tidak usaha ke atas tunarungu. Jadi landasannya adalah karena mereka masih jalan akalnya, sehingga mereka masih mukallaf ke atas agama. Kalau terjadi sesuatu nanti ketika dia meninggal dunia jauh dari agama, di akhirat dia nuntut kepada Allah ke atas kita, apakah tuntutannya diterima? Tuntutannya diterima. Terus kita berhujjah, beralasan, ya Allah, saya nggak tahu macam mana bahasa dia ini. Sebenarnya hadirin sekalian, kita pun jadi tunarungu kalau keluar negeri. Ya, coba orang bapak tiba-tiba ditaskil pergi ke daerah Afrika, ke Kongo misalnya. Jadi tunarungu Pak kita di sana. Pak. Jadi tunarungu kita di sana. Hayya 'alal falah. Zakarah hal-hal yang berkaitan tentang kerja ke atas tunarungu. Saya rasa nggak dibilang muzakarah tunarungu pun bapak-bapak nengok saya udah tahu. Ustadz ini tunarungu ini, sokbahnya. Tenang, tenang. Ya, alhamdulillah hadirin sekalian. Tunarungu ini adalah penyandang disabilitas yang tidak bisa mendengar. Kalau istilah Arabnya adalah, kalau kita pernah dengar ayat summun, bukmun, umyun, fahum la ya'qilun. Asum, orang yang tidak mendengar. Jadi kalau ada bapak yang disuruh rapat-rapat nggak dengar, ini berarti ada ciri-ciri tunarungunya. Ditaskil 4 bulan nggak dengar juga, berarti ini ada ciri-ciri tunarungunya. Soalnya kita berangkat semua Pak ya. Ya, yang tunarungu aja nggak dengar berangkat, apalagi bapak yang nggak pekanya. Dengar berangkat. Maka hadirin dimulai Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak penyandang disabilitas ini yang akalnya masih normal seperti mana kita, ini termasuk dalamnya adalah tunarungu dan tunanetra. Tunanetra ini orang buta. Tunarungu orang yang tidak bisa mendengar, tetapi akalnya masih berlaku, masih jalan, sehingga dia pun masih mukallaf dengan agama. Kalau dia sudah asum, sudah tuli, bukum, kemudian dia sudah bisu, kemudian dia buta. Orang yang menyandang 3 tuna ini sekaligus dalam satu jiwa, maka dia tergolong fahum la ya'qilun, mereka tidak jalan akalnya. Jadi kalau ada orang yang peka, kemudian orang yang bisu, kemudian dia juga buta, maka sudah dipastikan akalnya nggak jalan. Mungkin kita nggak pernah ketemu sama orang seperti ini. Yang kita ketemu itu dia buta saja ataupun tuli saja. Kalau tuli biasanya sudah merangkap bisu, karena apa yang kita, kalimat-kalimat yang kita sampaikan ini adalah dikarenakan adanya kalimat-kalimat yang kita dengar. Ketika kita mendengar sesuatu, maka itulah yang akan diekspresikan oleh lisan kita. Seperti bapak-bapak sekalian, dulu waktu keluar 3 hari kan nggak pandai bayar. Begitu sudah keluar 4 bulan, marah kalau nggak dikasih bayar. Karena apa? Udah banyak yang didengar, sudah semangat ingin menyampaikan. Sama, ketika satu orang ini dia tidak bisa mendengar, otomatis dia tidak punya perbendaharaan kata-kata untuk disampaikan, karena nggak bisa dengar. Sehingga karena tidak bisa mendengar, perbendaharaan kalimat itu ya tidak ada. Pita suaranya ada, tapi tidak bisa digunakan untuk berbicara. Karena apa?
tidak punya perbendarahan kata-kata karena tidak bisa mendengar, tetapi akalnya masih jalan. Selama akal satu orang itu masih jalan, maka dia mukallaf, karena syarat untuk menunaikan ibadah itu salah satunya adalah aqil. Setelah dia muslim kemudian aqil, akalnya masih jalan. Orang normal pun kalau akalnya nggak jalan nggak mukallaf lagi. Dia bisa bicara, bisa melihat, tapi akalnya udah mereng ampernya. Nah, ini biasanya sudah tidak mukallaf lagi. Nah, orang-orang tunarungu nih hadirin sekalian, akalnya masih seperti normal. Kalau ditawari nikah ya masih mau juga, dikasih duit masih diambil, ketemu HP di jalan ini masih diambil, tahu dia mana kiri mana kanan, mumayyiz dia. Maka hadirin sekalian, ini masih mukallaf, artinya masih harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya masih menjadi tanggung jawab kita untuk mengajak dia dalam agama. Jangan kita anggap mereka ini adalah orang-orang yang dikecualikan dalam agama. Ini mustatsna, ini pengecualian, yang ini nggak usah diajak, payah ini. Maka hadirin sekalian, selama satu orang akalnya masih jalan, masih mengerti hal-hal yang bersifat keduniaan, maka ini masih harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dengar-dengar melalui masyayikh kita baca dalam kitab sirah, tidak terdapat biografi satu orang sahabat pun yang memenuhi kategori ini. Kalau yang buta ada, yang cacat tangan ada, cacat kaki ada, tapi kalau yang tuli ini kayaknya kita belum ketemu. Ustaz udah ketemu Ustaz? Belum ya? Nah, nanti tolong dibantu Ustaz dicarikan, mana tahu ada sahabat Nabi yang tuli, biar kita lihat sejarahnya. Sepertinya belum ketemu. Menandakan hadirin sekalian, usaha ke atas tunarungu ini adalah satu rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu beban. Bukan sesuatu yang membuat kita itu risih. Ini banyak teman-teman kita yang gerak ini ke beberapa markas daerah, kawasan, provinsi. Kalau sudah datang jemaah tunarungu agak alergi orang markas itu. Saya bilang jangan sampai alergi. Justru kita bersyukur ada orang yang uzur tetapi masih bisa mendakwahkan agama. Biasanya hadirin sekalian, orang-orang normal ini akan terkesan dengan keuzuran satu orang yang masih bisa mendakwahkan agama. Kalau macam Suhaib ini jalan kemana taskil, normal, biasa. Tapi kalau ada orang buta misalnya dibawa kemana-mana untuk dakwah, ada orang tunarungu dibawa kemana-mana untuk dakwah, ada orang kakinya nggak ada, di mana-mana kita bawa untuk dakwah, orang akan lebih terkesan. Orang yang seperti ini saja punya semangat dakwah yang tinggi, apalagi saya masih normal, mata masih melihat, telinga masih mendengar, kaki masih bisa berjalan, tangan masih bisa bekerja, kenapa saya nggak dakwah? Maka hadirin sekalian, jadi tidak ada alasan untuk kita tidak usaha ke atas tunarungu. Jadi landasannya adalah karena mereka masih jalan akalnya, sehingga mereka masih mukallaf ke atas agama. Kalau terjadi sesuatu nanti ketika dia meninggal dunia jauh dari agama, di akhirat dia nuntut kepada Allah ke atas kita, apakah tuntutannya diterima? Tuntutannya diterima. Terus kita berhujjah, beralasan, ya Allah saya nggak tahu macam mana bahasa dia ini. Sebenarnya hadirin sekalian, kita pun jadi tunarungu kalau keluar negeri, Pak. Ya, coba orang Bapak tiba-tiba ditaskil pergi ke daerah Afrika, ke Kongo misalnya, jadi tunarungu nggak kita di sana, Pak? Jadi tunarungu kita di sana, nggak pandai cakap bahasa orang sana. Cuma anehnya tunarungu kita itu di tempat-tempat tertentu. Kalau untuk ikhtilat di masjid, suruh dakwah jadi mutakalim, kita tunarungu pakai apa itu isyarat. Tapi waktu belanja hadirin sekalian, bisa kita tahu harga ini sekian, barang ini bagus, bisa kita tahu. Hilang tunarungu kita kalau pas belanja. Tapi waktu dakwah alasan kita tunarungu. Berapa ikhtilat hari ini? Nggak ada, Mir. Kenapa? Nggak ngerti bahasa. Tapi kalau ditanya berapa toko yang didatangi,
hampir semua udah ini jual ini jual ini, tahu dia semua. Jadi tunarungu kita ini pada tempat-tempat tertentu. Tapi kalau yang tunarungu yang asli, dimanapun dia tunarungu juga. Maka hadis kalian. Nah, bagaimana kerja ke atas tunarungu ini? Kerja ke atas tunarungu ini mirip-mirip dengan pelajar. Biasanya kalau pelajar itu ketika kita bawa ke markas, pulang-pulang kemudian kita tanya, bagaimana kamu di markas? Yang dia kesankan itu bukan penyampaian bayan. Yang kesan dia itu apanya? Makannya. Kayaknya bukan pelajar aja yang macam itu. Kita pun macam itu juga. Cuman musbah di Siantar. Mantap lah, 3 lembu katanya. Nah, dan biasanya hadis seperti itu. Tunarungu pun demikian, bahkan lebih. Kita pun hadis sekalian, ketika kita diberikan perkhidmatan yang baik oleh siapa saja, biasanya perkhidmatan itu lebih mengena ke hati kita ketimbang mujahadahnya. Maka tunarungu lebih sensitif lagi dari itu. Jadi mereka kalau datang kemudian kita berikan perkhidmatan yang baik, dia akan cerita nanti ke kawan-kawannya. Dan sifat tunarungu ini hadis sekalian, kalau ada orang normal yang baik sama dia akan suka, akan senang melebihi senangnya dia kepada orang tuanya. Ini tunarungu ini. Jadi kalau kita pintar khidmat dia, bisa ambil hati dia, kita akan lebih dijadikan dia melebihi dari orang tuanya. Dan itu sudah praktikal, sudah terjadi sama kita. Bahkan orang tuanya pun akan takzim sama kita. Kalau anaknya ada masalah di rumah, dia telepon kita, Pak Ustadz tolonglah kasih tahu anak saya ini, dia hari ini dari pagi begini. Jadi yang bisa menenangkan si tunarungu itu malah bukan orang tuanya, malah kita yang berkhidmat kepada dia itu. Maka hadis kalian apa tadi? Bapak berjalan tadi? Iya, sehingga kita jangan merasa ini kok tunarungu ini minta dikhidmat terus ini, Pak. Jangan, Pak. Memang begitulah mereka, cara kita untuk menarik mereka dalam dakwah. Memang dia harus dikhidmat. Kan tunarungunya dalam jamaah itu cuma 2, yang lainnya kan su'bahnya. Masa su'bahnya dikhidmat terus? Ya kan nggak mungkin, Pak. Tunarungunya satu nampan sendiri kita yang khidmat, su'bahnya sendiri mereka yang khidmat, kan nggak mungkin. Ya satu jamaah kita khidmat. Oh, jamaah tunarungu rame-rame, memang rame-rame. Satu tunarungu itu nggak bisa didampingi dengan satu su'bah. Satu tunarungu itu minimal 3 su'bah yang mendampingi. Karena dia ada keuzuran, sehingga kita yang normal ini terkadang nggak sabar kali ngadapin mereka ini. Jadi harus ganti-ganti. Sebelum sabar awak habis, udah diganti sama kawan. Kawan ini udah mau habis juga, yang ini lagi ngecas sabar, ganti lagi yang lain. Nah, jadi begituan, bergantian. Nah, jadi satu tunarungu itu idealnya paling kurang 3 su'bah yang mendampingi. Berarti kalau 2 tunarungu berapa? 6, tambah tunarungunya jadi 8. Kalau 3 tunarungunya 9, tambah tunarungunya 12. Ya tinggal ditambah-tambahkan, ya itulah dia, Pak. Jadi memang ramai, Pak. Kan nggak mungkin tunarungu yang dikhidmat, su'bahnya enggak. Karena perahara su'bah tunarungu Sumatera Utara ini bukan hanya tunarungunya yang PTT. Tahu PTT? Bukan. Pengangguran tingkat tinggi. Ya, bukan tunarungunya aja yang PTT. Su'bahnya pun kebanyakan su'bah yang nggak dipakai oleh su'bah yang lain masuk ke tunarungu. Itulah yang membuat pening saya sekarang ini, Pak. Pun demikian hadis sekalian, seperti kata masyayikh kita, Pak. Kalau kita dalam dakwah ini nggak jadi orang baik, tidak ada tempat lain yang bisa membaikkan kita. Artinya kalau ada orang yang bergabung dengan kita di su'bah mana saja hadis sekalian, kita harus usahakan bagaimana dia jadi orang baik. Ya dengan kesabaran kita.
Saya rasa di subah-subah lain pun demikian. Ada juga subah-subah yang agak nyeleneh-nyeleneh, ada juga. Sebenarnya perlu ada, Pak, untuk menjadi guru sabar kita. Dengan adanya dia kita bersyukur Allah Ta'ala menambahkan kesabaran dalam diri saya. Maka hadis kalian kita ulangi lagi. Perlu ada perkhidmatan yang lebih sebenarnya memang ke atas tunarungu ini, bukan karena mereka minta untuk diperlakukan demikian, tetapi memang itulah fitrah dia. Pun demikian kita selalu menyarankan kepada teman-teman Syu'bah kalau berangkat taskil itu membawa tafakud seperti mana jemaah biasa. Nah, kemudian hadis kalian perlu kita ketahui juga program harian ketika khurud ini, ketika taskil bagi tunarungu ini berbeda dengan program kita yang jemaah biasa. Kalau kita jemaah biasa taklimnya berapa lama itu? 4 jam, ya kan? 4 jam itu yang paling banyak bicara, yang paling banyak bersuara siapa? Yang baca taklim. Yang paling banyak tidur, yang mendengar. Nah, taklim tunarungu ini nggak ada yang tidur. Coba Bapak taskil sama tunarungu. Saya kemarin taskil hampir 1 bulan, nggak bisa tidur dalam taklim itu. Kenapa nggak bisa tidur? Karena kita belajar bahasa isyarat dengan mereka. Ketika taklim itu semuanya bergerak. Kalau kita taklim biasa kan yang bergerak cuma bibir kita aja yang baca taklim itu. Sudah. Kalau tunarungu ini badan kita bergerak, mata kita bergerak, kadang muka kita pun harus dirubah-rubah sedikit. Karena tunarungu ini kan dia membaca ekspresi kita. Jadi kita harus memberikan ekspresi raut wajah pun yang bisa dimengerti oleh dia. Sudah. Jadi ketika ta'lim pun kita harus di situ, sehingga terkadang petugas khidmat ini akan rugi kalau tidak duduk taklim 1 hari saja. Makanya kita termasuk ada satu dilema lah. Nah, jamaah yang gerak tunarungu ini, yang pertama dilemanya itu kita tidak bisa khidmat sendiri. Kalaupun kita mau khidmat dengan waktu yang harus ekstra cepat, sehingga kita harus duduk taklim. Sementara masa khidmat ini kan biasanya di masa taklim. Sudah. Yang kedua, kalau kita serahkan kepada orang makomi, kasihan juga. Yang masuk sini bukan jemaah kalian aja. Sebelum kalian ini ada jemaah masturat, ada jemaah foren. Ini kalian masuk lagi. Masturat cuma 4 pasang, 5 pasang. Foren cuma 7 orang. Ini kalian 15 orang masuk ke sini. Jadi bukan jemaah kalian aja yang mau dikhidmat. Kita pun ngelus dada aja lah kan. Nah, kalau orang tunarungu itu gini-gini dia, Pak. Sabar. Nah, ngelus dada aja lah. Nah, jadi sebenarnya bukan kita tidak mau, tetapi memang penanganan mereka ini harus ada kita. 2 tunarungu, nanti 1 tunarungu kita 2 orang, 3 orang duduk, kita belajar isyarat sama dia kita ajari dengan poin-poin kalimat-kalimat yang sudah kita susun, sehingga memudahkan dia dalam mengetahui isi kitab taklim itu. Bahasanya kan nggak sama seperti kita, bahasanya lebih singkat. Jadi waktu kita untuk khidmat itu terkadang kurang. Makanya jangan dianggap jemaah tunarungu ini jemaah yang minta dikhidmat. Enggak juga sebenarnya. Malah saya sampaikan kepada kawan-kawan, kalau kalian tidak sempat ada waktu untuk berkhidmat, kumpul uang khidmat, minta telur warung tempatan, masakan. Kalau kira-kira begitu gimana, Pak? Siap semua terima jemaah tunarungu, Pak? Biar mereka kumpul uang khidmat, Bapak tolong masakkan. Istri aja yang masak, Bapak di jemaah ikut. Jadi jangan alasan nggak nusroh jemaah karena khidmat di rumah. Yang masak istri aja, macam tadi sampaikan. Biar jadi wali kita semua, Pak. Maka hadirin dimulai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 1 tunarungu itu dihandle dengan 3 ketika dia taskil, sehingga terkadang waktu kita habis dengan mereka. Kemudian yang harus kita lakukan di makomi kita, kalau bisa didata. Tunarungu yang ada di halqah kita, di markas daerah kita, ada berapa SLB, ada berapa komunitas. Terkadang mereka tidak sekolah di SLB, mereka sekolah di sekolah-sekolah biasa. Ada sebagian orang tua ini malu kalau anaknya itu sekolah di SLB. Nah, jadi mereka sekolahkan ke sekolah-sekolah biasa, sehingga si anak ini tidak bisa bahasa isyarat. Jadi kalau ada tunarungu yang suka teriak-teriak itu,
itu biasanya tunarungu yang tidak sekolah di SLB. Nah, dia jadi teriak-teriak. Karena apa? Itulah cara dia berkomunikasi dengan lawan bicara. Nah, tapi kalau tunarungu yang sekolah itu biasanya dia cukup menggunakan bahasa isyarat dengan tangannya. Maka hadis kalian coba kita data itu, khususnya sebuah tunarungu yang ada agak gerak sedikit. Nah, cari informasi-informasi. Nah, kita pun yang bukan di sebuah tunarungu bukan berarti tutup mata kalau ada tunarungu di muhala kita, di halaqah kita, di kawasan markas daerah kita. Kalau kita ketemu, kita kasih tahu sama orang Subah. Tadi saya singgah bocor ban di situ, rupanya tunarungu tukang bengkelnya itu. Nah, jadi masuk dalam data Subah. Kalau nanti datang jemaah tunarungu sudah ada yang dituju. Ketika kita di Kaltim kemarin kita lihat itu banyak tunarungu ini diberdayakan. Nah, diberdayakan oleh masyarakat, bukan ahbab. Nah, kita masuk ke Dorsmer, di situ ada tunarungu 2-3 orang yang kerja. Bahkan di Bontang kemarin ada satu tempat pelatihan percetakan besar. Alatnya sampai harga 200 juta, 100 juta alatnya itu dioperasikan oleh tunarungu-tunarungu yang diberdayakan. Nah, kita pun sebenarnya dalam dakwah ini ingin demikian hadis sekalian. Jadi Bapak sekalian, kalau ada tunarungu yang sudah aktif dalam dakwah ini, kalau bisa entah pun kita panggil dia ke rumah kita, nyapu-nyapu halaman. Kalau setiap hari datang ke rumah, nyapu halaman, siram bunga, beres-beres, nah, nanti kita kasihlah dia entah 30.000. Kita berdayakan mereka sehingga mereka ada kedekatan dengan kita. Dan tunarungu ini hadirin sekalian, jarang kita tahu tunarungu ini suka bohong, jarang sekali. Karena kan berbohong ini kerja lisan, iya kan? Pak Abu Zar kalau bohong pakai apa? Lisan kan? Ya, nggak pakai tangan, nggak pakai tangan. Jadi yang suka bohong ini adalah orang normal. Orang tunarungu ini jarang yang bohong. Kalau dia janji itu pasti ditepatinya. Jarang tunarungu ini ingkar janji. Sehingga ciri-ciri orang munafik itu kayaknya nggak ada di tunarungu. Yang ada itu di mana? Yang normal-normal ini. Nah, di tunarungu kayaknya jauh dari sifat-sifat munafik. Bohong dia nggak pandai, lisannya nggak berbicara. Jarang dia tukang. Tapi kalau yang preman banyak. Nah, kenapa dia jadi preman? Karena cenderung mereka ini dizolimi, dibodoh-bodohi sama yang normal ini, ditokoh-tokohi sama yang normal ini, sehingga jiwa dia berontak untuk itu, sehingga jadilah dia pribadi-pribadi yang kasar. Kenapa? Karena kita ini. Tapi kalau kita datang kepada mereka, usaha dengan perkhidmatan yang baik, maka akan terbentuk pribadi-pribadi yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan sifat. Mereka pun akan senang dengan dakwah. Jadi tunarungu ini jarang yang bohong. Orangnya semua tepat janji. Kalau udah dia bilang datang, pasti datang. Kalau kita janjikan untuk dijemput, terus kita nggak jemput dia, besok dia nggak mau terima kita lagi. Dia akan marah-marah. Karena secara umum persepsi mereka ke atas orang normal ini adalah musuh saya. Apalagi yang nggak dikenal, dia tidak mudah percaya dengan orang. Tapi kalau sudah percaya, kita macam orang tuanya dibuatnya. Jadi persepsi tunarungu rata-rata itu mereka tidak mudah percaya dengan orang. Maka hadirin sekalian, kalau di muhala halaqah kita ada tunarungu, ini kita pegang. Kalau kita bilang jemput, jemput dia. Nanti habis asar kau tunggu, kita pergi ke markas, jemput dia habis asar. Kejadian hadirin sekalian ketika kita ada pertemuan di tebing waktu itu, Pak. Jadi saya agak lambat karena ada program tasmik dan lain sebagainya. Saya bilang habis isya kita berangkat. Ternyata program saya nggak selesai sampai jam 10, jam 11 malam. Baru bisa kita jemput jam 1 malam. Semua masih nunggu di markas, nggak ada yang pulang. Nah, kalau kita kira-kira gimana, Pak? Biar rusak itu aja lah yang pergi, nggak dijemput sama dia, udah pulang aja lah kita. Tunarungu ini enggak. Jadi mereka konsisten dan punya komitmen tinggi. Ini sifat baik mereka ini, yang tidak ada mungkin, ataupun jarang ada, ataupun kurang ada pada diri kita.
Jadi dia punya konsisten, punya komitmen yang begitu tinggi. Jadi saya banyak juga belajar di Subbah Tunarungu ini. Sudah? Kemudian hadis sekalian, apa aja tadi sudah? Karakter-karakter mereka ini harus kita pelajari juga, sehingga kita mudah usaha ke atas mereka. Walaupun kita bukan Subbah Tunarungu, tetapi kita harus tahu bagaimana kerja usaha atas mereka, sehingga nanti kita mudah melakukan pendekatan-pendekatan dengan mereka yang nantinya akan di follow up, akan dilanjutkan oleh subbah-subbah yang ada. Nah, terutama hadis sekalian, kita usahakan agar setiap markas daerah dan kawasan ini menghadirkan tunarungu ke markas pada malam Sabtu Zari. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah sampaikan dalam Kalkuzari ada 11 markas daerah yang sudah mendatangkan tunarungu ke markas, walaupun hanya 1-2 orang, ada yang sampai 15 orang, alhamdulillah. Untuk subbah terutama, kalau ada majelis tunarungu, maka dia duduk dalam majelis tunarungu tersebut, bukan dalam majma' umum, sehingga dia bisa belajar terjemah, sehingga nanti ketika dia pulang bisa berinteraksi dengan tunarungu yang ada, memudahkan kerja. Jadi untuk subbah ini jangan duduk pada majma' umum, tapi duduk dalam subbah tunarungu. Kalau kita di markas Madani di tiang 13. Untuk yang di markas daerah yang lain silakan tentukan tempatnya di situ saja, dan sediakan perkhidmatan untuk mereka. Yang lalu kita usahakan di Madani markas itu perkhidmatan sendiri, tapi sepertinya yang menanggung jawabnya hanya 1 orang saja. Jadi kalau yang 1 itu pergi, nggak ada lagi. Alhamdulillah diperbantukan oleh Medan Deli yang khidmat ulama, kita dapat beberapa nampan untuk tunarungu yang hadir. Jadi kita harapkan juga kepada Bapak sekalian di markas daerah, siapkan juga perkhidmatan mereka di malam Sabtu Zari. Jangan sampai mereka datang cuma dengar bayan kemudian pelongok-pelongok aja. Kita siapkan perkhidmatan mereka. Dan biasanya hadis kalian, kalau dia sudah senang dengan event yang kita sajikan, besok dia akan bawa kawan-kawannya lagi, karena mereka ini suka berkomunitas, suka punya komunitas. Kalau satu sudah kepancing sama kita, sudah kena hatinya dengan kita, maka dia akan panggil kawan-kawannya lagi. Kita malam Jumat nanti kita ke sana, ke masjid itu, di situ makanannya enak-enak. Dia akan panggil kawan-kawannya. Jadi mudah sebenarnya kerja tunarungu ini. Kemudian hadis sekalian, untuk jamaah-jamaah tunarungu yang bergerak di markas daerah Bapak sekalian, seperti yang kita sampaikan kemarin, jangan hanya ditaskil pada masjid yang ada tunarungunya. Beri mereka itu rute di mana terdapat banyak komunitas tunarungu, ada SLB dan lain sebagainya. Kemudian beri juga rute-rute umum seperti yang kita sampaikan kemarin. Bukan berarti oh itu ada masjid payah tuh masuk tuh. Kemarin kan dapat muzakarah dari musbah, sorongkan aja jemaah tunarungu ke sana. Jangan jadikan korban juga jemaah. Udah tahu di situ BKM-nya nggak suka marah-marah. Kemarin dapat muzakarah di Siantar untuk musbah. Jemaah tunarungu ini biasa bisa membuka masjid-masjid yang nggak menerima jemaah. Ini kita sorongkan aja orang ini ke sana. Bukan begitu juga. Kita lihat hadis sekalian kemaslahatan yang ada. Yang sudah-sudah, kalau ada masjid yang nggak bisa terbuka itu biasanya bisa dimasukin kalau jemaah tunarungu ini. Tapi jangan kita punya satu opini, udahlah mana carikan, coba kau data dulu, mana tim data, mana masjid yang nggak bisa masuk jemaah. Mumpung ada jemaah tunarungu nih, orang ini aja kita suruh dobrak. Oh bukan begitu juga. Kita berikan mereka rute-rute di masjid-masjid umum juga. Kalau dia rute untuk usaha atas tunarungunya misalnya 3 tempat, maka 3 masjid juga nanti kepada rute-rute umum. Biasanya dakwah mereka ini lebih mengesankan jamaah masjid. Dengan keuzuran mereka, masih mau berkorban juga untuk agama, masih mau gerak, susah payah, mujahadah, biasa lebih mengesankan jamaah masjid yang ada, sehingga mereka pun simpati dengan dakwah, bahkan ada yang ikut dengan dakwah. Insyaallah Pak ya. Jadi jangan sampai dianggap jemaah tunarungu ini yang pertama ini adalah beban kalau datang di markas daerah kita, sehingga kita pun berikan udah di sini 1 minggu aja, habis itu tempat lain aja kalian. Udah habis tunarungu di sini. Jangan juga demikian. Coba kita
berikan juga rute-rute umum minimal bisa 2 minggu atau 20 hari di markas daerah kita ketika datang Jumat Tunarungu, dan kita bisa memanfaatkan keuzuran mereka untuk turunnya hidayah dari Allah Ta'ala. Biasanya hadis kalian, bahkan dalam hadis disebutkan innama tunsarun bi du'ai du'afaikum. Kamu ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa orang-orang yang lemah. Jadi di Sumatera Utara ini tunarungu dan subahnya biasanya orang-orang lemah ini, Pak. Lemah segalanya hadis kalian. Yang enggak lemah syahwat aja, Pak. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi kita usahakan, Pak. Kita usahakan markas daerah yang belum ada halqah-halqahnya Syu'bah Tunarungu boleh dicari terus orangnya, Pak. Ditentukan. Kalau bisa jangan yang terlalu apa sekali, Pak. Yang mau kerja, yang mau gerak aja, Pak. Karena tunarungu ini dia banyak geraknya daripada diamnya, Pak. Yang gerak itu anggota tubuhnya, biasanya mulutnya jarang banyak bicara. Jadi Bapak sekalian kalau lihat saya jarang ngomong bukan sombong gitu, Pak. Karena saya di Syu'bah Tunarungu, saya lebih mau banyak gerak aja daripada banyak bicara, Pak. Jadi cukup setengah jam aja insyaallah bicaranya, Pak. Yang lain kita gerak insyaallah. Saya demikian, jazakumullah khair.